Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semuanya. Sahabat Salimah Tijarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita. Kali ini kita akan mempelajari yang terkait dengan ilmu percepatan kinerja holistik, ya. Teman-teman, sebelumnya kami sudah menyampaikan ya di video sebelumnya tentang ilmu percepatan kinerja. Nah, dengan adanya pengembangan penelitian kami secara akademik, ilmu percepatan kinerja kemudian kami lengkapi dengan satu cabang ilmu lagi yang dinamakan ilmu kolaborasi. Nah, kali ini kami akan melengkapi dengan video yang baru ini. Di samping menambahkan satu ya cabang ilmu percepatan kinerja tadi, kami akan memberikan landasan ya bagaimana cara membangun ilmu percepatan kinerja beserta teorinya berdasarkan metode holistik ya. Teman-teman sekalian, dalam mencapai kinerja baik kita sebagai pribadi maupun organisasi memerlukan adanya suatu ilmu dan juga teori. Nah, di sini ilmu dan teori percepatan kinerja holistik ini benar-benar merupakan kreasi dan inovasi saya secara pribadi, karena keseharian saya sebagai pengajar, sebagai dosen mengenai mata kuliah strategi dan kinerja, dan ini saya melakukan penelitian akademik menghasilkan teori dan ilmu percepatan kinerja holistik, dan ini kontribusi yang cukup signifikan untuk mendongkrak ya, untuk meningkatkan kinerja baik secara pribadi maupun organisasi, baik itu organisasi jasa, organisasi manufaktur dagang, baik itu perusahaan yang bisnis maupun non bisnis, dan juga adalah organisasi pemerintah. Ini bisa diterapkan untuk seluruh lini ya, seluruh lini organisasi, baik itu yang terkait dengan bisnis, non bisnis maupun pemerintahan. Ini sangat-sangat luas bisa diterapkan dalam kehidupan organisasi. Judulnya adalah Jalan Tol Menggapai Kinerja Pribadi dan Organisasi melalui Ilmu Percepatan Kinerja Holistik. Teman-teman nanti bisa membaca ya keseluruhan dari modul ini, di mana modul ini kita bagi menjadi 3, teori percepatan kinerja holistik. Nanti ada 8 premis teori atau unsur teori, kemudian ilmu percepatan kinerja holistik ada 8 unsur ilmu juga, kemudian penerapan ilmu percepatan kinerja melalui teknik pemrograman pikiran. Nah, nanti teman-teman bisa membacanya di sana lengkap sekali ya, dan kalau itu diterapkan insya Allah akan mendorong, akan membantu percepatan kinerja kita baik secara pribadi maupun organisasi. Ini peta jalan ilmu percepatan kinerja holistik. Selalu kita mulai ya teman-teman dengan proses pembelajaran, yaitu learning process itu menjadi satu ujung tombak ya untuk peningkatan kinerja apapun. Nah, terjadinya proses pembelajaran ini akan meningkatkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, sehingga insan menjadi lebih cerdas ya, insan menjadi lebih kreatif, lebih inovatif, sehingga insan menjadi lebih produktif dalam bekerja, baik itu sebagai eksekutif maupun sebagai pebisnis dan juga seperti ASN ya. Akhirnya kinerja dalam profesi dan ibadah juga dikaitkan dengan ibadah dapat tercapai lebih cepat, insya Allah juga lebih mudah ya. Nah, ini terus kita selalu melalui proses pembelajaran tiada henti. Nah, ini kalau diterapkan oleh seluruh jajaran manajemen dari top manajemen, middle manajemen dan lower manajemen, maka organisasi ini akan bisa mencapai kinerjanya lebih cepat dan lebih mudah ya. Nah, bagian pertama adalah teori percepatan kinerja holistik. Nah, perlu disampaikan di sini bahwa holistik
metode holistik ini adalah suatu metode membangun suatu teori dan ilmu di mana kita mengintegrasikan dari berbagai teori dan ilmu yang sudah ada, dan juga mungkin ilmu-ilmu yang baru ada itu juga bisa diterapkan. Nah, di dalam epistemologi paradigma ilmu holistik ini nanti kami menggabungkan, mensinergikan, mengintegrasikan ilmu hukum yang ada di Al-Quran, di hadis, kemudian ilmu gravitasi alam, gravitasi bumi, kemudian ilmu yang ada di dalam diri kita, psikologi, kemudian ilmu yang ada dalam akuntansi, manajemen, bisnis, dan sebagainya. Ini kita sinergikan, kita integrasikan dengan metode yang dinamakan metode holistik. Sehingga nanti teori dan ilmu yang dihasilkan di sini adalah teori dan ilmu percepatan kinerja holistik. Ya. Ini penjelasan dari metode holistik ini. Paradigma ilmu holistik adalah nilai-nilai leluhur yang diyakini kebenarannya sebagai landasan membangun teori dan ilmu holistik dalam kehidupan manusia yang diridhoi Allah yang Maha Kuasa. Nilai-nilai leluhur bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, hukum alam, sunatullah, hukum psikologi, dan sumber-sumber lainnya. Ya. Holistik adalah terintegrasinya beberapa hukum, teori, ilmu menjadi satu teori, satu kesatuan teori dan ilmu baru dalam sistem kehidupan, seperti teori dan ilmu percepatan kinerja holistik. Ya. Pengintegrasian ini dimulai dengan mengintegrasikan hukum duniawi dan ukhrawi, hukum-hukum duniawi yang ada, teori-teori duniawi yang ada, dan sebagainya. Tahapannya kita mencari search landasan hukum normatif dulu, dan kemudian baru ke hukum positif sebagai sumber nilai untuk melahirkan teori dan ilmu holistik. Berikut ini adalah skema dan tahapannya. Skemanya bahwa membangun teori dan ilmu percepatan kinerja holistik ini kita mulai dari bagian A adalah stock of normatif, ya. Jadi kita mendasarkan pada hukum-hukum normatif, ya, yaitu nanti sebagai sumber utama adalah dari Al-Quran, hadis, kemudian sunatullah, hukum alam, dan juga kemudian nanti ke pada diri kita, ya. Ini disebut sebagai epistemologi worldview knowledge paradigm, ini paradigma ilmu pengetahuan. Yang kedua kemudian B, stock of positif, stock of knowledge-nya positif, ini hukum, teori, dan pengetahuan yang positif. Ini yang sudah berjalan, yang sudah ada di ranah ilmu pengetahuan yang dan sudah dilaksanakan. Nah, kemudian dari stock of normatif, kemudian stock of positif, ini dibangun satu metode holistik untuk mengintegrasikan berbagai hukum teori tadi untuk menghasilkan teori dan ilmu holistik, ya. Nah, ini ilmu teori dan ilmu holistik ini pada tataran ontologi, yaitu rumus-rumus keperilakuan, kita sudah bisa menyusunnya, ya. Kemudian dari teori dan ilmu holistik ini menghasilkan teori dan ilmu ekonomi, bisnis, akuntansi, kinerja holistik sampai pada teori percepatan kinerja holistik, ya. Nah, kemudian dipraktikkan dalam organisasi, ini pada tataran aksiologi, aplikasi daripada ilmu pengetahuan, itu yang sering disebut sebagai teknologi. Nah, penerapan ini tentu saja akan menghasilkan kinerja, karena ilmunya adalah ilmu percepatan kinerja, maka hasilnya kinerja ini akan lebih baik, lebih cepat, dan lebih mudah dicapai dengan penerapan ilmu ini. Nah, dari hasil kinerja ini kemudian kita selalu melakukan evaluasi, ya, evaluasi dari teorinya, ilmunya, prakteknya, sehingga ini dari evaluasi kita dapat mengetahui kekurangan-kekurangan kita, sehingga kita harus melakukan perbaikan-perbaikan, dan kemudian kembali lagi pada metode holistik ini. Kembali kita akan mencari sumber-sumber hukum normatif, teori-teori normatif, ilmu yang normatif maupun yang positif, kemudian untuk memperbaiki ilmu percepatan kinerja holistik ini terus menerus sampai menjadi lebih sempurna dan selalu lebih sempurna.
Karena yang namanya ilmu itu tidak ada berhentinya ya, kesempurnaan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama kita membahas normatif law base, dasar hukum normatif. Tadi sudah kita sampaikan bahwa dalil-dalil normatif pertama adalah kita ambil dari Al-Qur'an, kemudian dari hadis ya. Pertama adalah dalil mengubah nasib keadaan diri pribadi, golongan, organisasi. Surat Ar-Rod ayat 11 yang artinya adalah sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaannya yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, ini Allah sudah memberitahukan bahwa Allah memberikan wewenang kepada manusia untuk merubah nasib suatu kaum golongan. Jadi Allah memberikan wewenang. Artinya di sini manusia mempunyai hak untuk mengubah nasibnya sendiri. Tidak semata-mata itu menjadi takdir Allah ya. Kemudian yang kedua doa ya. Doa akan dikabulkan Allah pasti dengan seizin Allah. Ini di surat Al-Mu'min ayat 60 ya. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, di sini Allah memberitahukan bahkan memerintahkan ya kepada kita, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Jadi doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan diperkenankan, akan dikabulkan ya. Akan dikabulkan. Dan ini janji Allah ya. Nah, ini menjadi landasan teori kita nanti. Nah, bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita? Nah, secara umum ada 3. Pertama, terkadang Allah mengabulkan segera doa hambanya sesuai dengan harapan dan permohonan mereka. Ini segera ini ya cepat gitu ya. Dan saya sudah melakukan ini dengan yang namanya doa telesugesti untuk hal-hal yang sifatnya cepat. Dan alhamdulillah itu sangat efektif ya. Silakan Anda mendengarkan video yang ada di YouTube ya. Yang di YouTube itu sudah ada, kami kemarin sudah upload mengenai kekuatan ilmu telesugesti. Saya sudah memberikan beberapa testimoni. Nah, jadi Allah mengabulkan cepat sekali pada waktu contohnya itu adalah pemberian door prize ya. Nah, itu kecepatan cepat sekali. Hanya dalam hitungan menit ya, itu kami mendapatkan door prize itu. Itu contoh ya, segera. Kemudian ada kalanya Allah menunda pengabulan doa hambanya sesuai dengan harapan dan permohonan mereka karena ada hikmah tertentu. Menunda ya bisa ditunda 1 bulan, 1 tahun, bisa 2 tahun, dan ini saya pun mengalami hal tersebut. Kemudian ketiga, terkadang juga Allah mengabulkan doa hambanya dengan bentuk yang berbeda dari harapan dan permohonan mereka karena permintaan dan permohonan mereka tidak mengandung kemaslahatan yang bersifat kontan. Nah, ini juga diperluas. Ada yang berdoa misalnya, ya Allah, berikanlah hamba pekerjaan sebagai dosen. Tapi ternyata Allah memberikan bukan menjadi dosen, tapi menjadi eksekutif di suatu perusahaan atau suatu ya lembaga keuangan, dan ternyata itu kalau dilihat ya lebih baik menurut pandangan Allah ya itu lebih baik bagi dia gitu. Artinya Allah mengabulkan doa itu hanya berbeda dari harapan. Nah, itu yang perlu disadari, perlu dipahami, jangan sampai kita berkesimpulan bahwa Allah tidak mengabulkan doa kita. Dan yang terakhir, kalau doa yang kebaikan itu kalau belum diberikan di dunia akan diberikan di akhirat nanti. Dan itu juga janji Allah gitu ya. Baik, kemudian berikutnya semua kejadian atas izin dan kehendak Allah. Ya. Di dalam surat Yunus ayat 107 yang artinya, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini Allah sudah memberitahukan bahwa Allah mempunyai hak ya untuk memberikan kebaikan ataupun kemudaratan, itu haknya Allah.
Nah, manusia hanya berkewajiban untuk berdoa minta kepada Allah ya. Berikutnya adalah kata-kata itu dahsyat ya. Kata-kata itu adalah doa dan harapan ya. Nah, di sini dalam surat Al-Isra ayat 53 Allah berfirman yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendalah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, jika kita berulang-ulang mengucapkan kata-kata itu, kita akan dapat mewujudkan dalam kenyataan. Nah, di sini ada hadis dari riwayat Imam Bukhari, Ahmad dan Malik yang artinya dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang berbicara dengan kata-kata yang diridhoi Allah Azza wa Jalla tanpa berpikir panjang, Allah akan mengangkatnya beberapa derajat dengan kata-katanya itu. Dan seseorang hamba yang berbicara dengan kata-kata yang dimurkai Allah tanpa berpikir panjang, Allah akan menjerumuskannya ke neraka jahanam dengan kata-katanya itu. Nah, artinya apa di sini? Allah sudah memberitahukan melalui Nabi kita bahwa apapun yang kita ucapkan, ya, di sini berbicara dengan kata-kata itu sudah ucapan ya. Bahkan sebelum diucapkan pun dalam hati, dalam pikiran, itu sesuatu yang baik kita pikirkan, kita ucapkan, itu menjadi doa ya. Dan Allah mengabulkan itu doa itu ya. Nah, di sini katakan Allah mengangkatnya beberapa derajat, itu adalah kebaikan ya. Tapi kalau kata-kata yang disampaikan itu berupa kata-kata yang tidak baik, yang dimurkai Allah, maka ya, tanpa dipikir ya, tanpa berpikir panjang itu, tanpa disengaja atau bahkan ya muncul begitu saja gitu, tidak sengaja, Allah akan menjerumuskan ke dalam neraka jahanam. Artinya apa? Bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, Allah mengabulkan ya. Itu hati-hati sekali itu ya. Harus kita kontrol ucapan kita. Itulah mana ucapan kita adalah dahsyat ya. Kata kita itu adalah doa dan harapan, dan doa seperti yang tadi disampaikan sebelumnya bahwa Allah mengabulkan doa. Ya, itu sangat penting sekali ya. Baik teman-teman, saya kira untuk episode ini sampai sini dulu. Bagi Anda teman-teman yang belum jadi premium member, silakan mendaftar di www.salimatijarah.co.id agar Anda dapat membaca semua e-book dan e-modul di website ini. Di website ini sudah ada 200-an judul ya teman-teman. Silakan dibaca, dipahami dan dipraktekkan sesuai dengan prioritas sekarang ya. Nah, terutama ini yang sedang kita bahas ini, tolong nanti kan dibaca-baca, diulang-ulang, setelah dipahami nanti dipraktekkan dalam kehidupan Anda. Apabila video ini bermanfaat, silakan di-subscribe, like dan share. Kepada siapa? Kepada teman-teman, kepada saudara, kepada keluarga, detolan, sehingga teman-teman semua tadi juga mendapatkan manfaat dari video ini maupun dari informasi yang ada di website ini. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.